kematian itu banyak hikmahnya dari seorang yang meninggal. Jadi hikmahnya itu di lingkungan. Jadi harus belajar, dilihat bagaimana meninggalnya, apa yang diketahui dari meninggalnya. Umpamanya ini meninggal nih, umpamanya ini meninggal pas anak-anaknya nggak ada di situ. Nah ini sebenarnya kelihatan bahwa anak-anaknya tidak begitu perhatian. Ini meninggal pas anaknya di situ. Apakah ini menjadi rahmat bagi anak tersebut? Ya belum tentu. Biasanya ada hubungan sesuatu antara anak itu dengan yang meninggal. Hubungannya apa? Kalau orang itu selalu mikirnya, wah anak itu punya anak, belum tentu juga. Bisa aja memang anak itu punya hubungan tertentu dengan orang tuanya yang meninggal. Hubungannya apa? Bisa aja anak itu memang dekat beneran dengan orang tua. Atau anak itu sebenarnya gendol dengan orang tua. Gendol itu apa namanya? Ngikut sama orang tua yang tidak bisa lepas. Itu menjadi tanda sebenarnya. Nah bagi kita-kita yang muslim nggak paham. Nah, tanda itulah cara Allah mengingatkan. Orang tuanya meninggal pas dia itu pergi ke luar kota. Pas saja dia pergi baru orang tuanya meninggal. Berarti ini memang ada tanda anaknya yang seperti itu memang tidak terlalu diharapkan. Sebenarnya banyak hal yang seperti itu, dan itu tidak bisa dimain-mainkan. Jadi kalau merenung itu nanti akan ketemu. Oh iya ya benar ya. Nah disinilah hikmah-hikmah yang harus kita pelajari. Memang satu di sisi Allah mentakdirkan sesuatu, sisi lain kita harus belajar. Contoh namanya orang matinya tabrakan, ya kita harus belajar jangan ngawur di jalan raya. Itu kan pelajarannya seperti itu. Itu dari sisi ketaatan berlalu lintas. Yang lain, ya itu tadi sudah enak-enakan, bagus, rodanya meletus lah, nabrak, meninggal. Kan macam-macam seperti itu. Padahal sudah dilihat itu aman-aman semuanya. Ustadz, ini ada Ustadz, maaf Ustadz, ada pecinta Ustadz Dhani Official Channel juga pas bertanya tentang kematian Ustadz. Ada saudaranya meninggal saat melahirkan Ustadz. Itu apa atau salah apa yang menyebabkan hal itu? Apakah juga dinyatakan mati syahid Ustaz? Kalau yang saya ketahui dari yang meninggal melahirkan itu di zamannya Rasul, memang di situ memang diceritakan oleh malaikat Jibril itu orang itu yang meninggal itu meninggalnya syahid. Orang itu Zaman Rasul, Pak. Zaman Rasul. Nah kalau zaman setelah Rasul, wallahu a'lam. Bedanya apa Ustaz? Bedanya? Itu jelas beda. Kalau sekarang yang saya amati mamanya orang itu melahirkan, ya itu bisa aja dulu si ibunya dulu satu mamanya dia itu dengan dirinya itu merasa bahwa dirinya itu tidak diharapkan oleh orang tuanya. Oh, merasa tidak diharapkan oleh orang tuanya. Dulunya sejak remaja merasa pikiran itu orang tua saya kok begini saya, dia seperti saya tidak diharapkan dengan ayah atau ibu saya. Yang berikutnya bisa aja memang dia tidak menginginkan adanya anak. Jadi dia tidak menginginkan adanya anak. Nah kalau dia sudah bersumpah seperti itu, ya nanti Allah melihat. Kalau memang dia tidak menginginkan anaknya lahir, dia bisa meninggal, diganti dengan anaknya. Itu sebenarnya hikmah. Jadi kalau itu dibilang syahid, ya nggak berani saya bilang itu syahid. Kebanyakan seperti itu. Jadi atau dia marah sama ibunya, ya seperti itu marahnya, istilahnya itu membeda-bedakan sehingga gini akhirnya dia sendiri punya pikiran bahwa memang kayaknya saya tidak berguna deh itu. Dan itu menjadi dalam. Nah di titik itulah Allah mulai menulis sumpahnya dia sendiri. Jadi makanya istilahnya itu omongannya orang muslim itu doa itu memang harus kita perhatikan siapapun. Jadi kayak banyak memang. Jadi ini
kan Emang nggak sebenarnya boleh. rahasia yang dari dulu belum pernah terungkap ya Pak Ustadz. Sementara kan kalau orang mati itu dikatakan sudah ajalnya sudah sampai di situ karena sudah ditulis di Lauhul Mahfuz kan itu tuh. Hikmah dari kematian itu kita belum tahu. Tahu karena kan menjadi satu rahasia. Tapi Pak Ustadz bisa mengungkap itu dan terus terang saya mengalami itu Pak Ustadz itu. Yang itu bisa aja nanti saya duluan meninggal itu saya nggak mendengar kalau saya Dari siapa? dari ibu saya Pak Ustadz. Dengar kamu. Dengar Pas waktu apa? pas waktu ngobrol-ngobrol aja Gimana? mama itu bilang, wah Pak Mamu itu kayaknya umurnya sih panjang, mama ini yang bisa duluan mama itu Pak Ustadz. Tuh, kok bisa jadi begitu ya Pak Ustadz itu bener, maaf ya Pak Ustadz, aduh maaf ya mama apakah benar itu termakan oleh omongannya sendiri? Iya, itu salah satunya itu. Nah, biasanya kalau orang itu biasanya itu lupa kalau habis ngomong begitu salah itu biasanya tidak mau mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Itu menjadi catatan. Makanya sebenarnya setiap detiknya dicatat oleh Allah Ta'ala itu apa saja, dari mulai perilaku, dari mulai cara berpikir, dari mulai bicara, semuanya itu dicatat per detiknya. Sehingga pada saat seorang muslim atau pada saat itu mamanya mamahmu ngomong begitu nggak cuma sekali, nah itu dicatat seperti itu. Nah di titik itulah semuanya akan tergabung sehingga menjadikan menuju ke arah area kematiannya beliau.